berbeda Bapak. Duit banyak dipikir. Ya benar, duit itu penting Bapak Ibu. Tapi yakin saja, niat kerja itu tidak usah karena uang. Bapak Ibu berangkat kerja ke pabrik, rasa niat karena duit tanggal 1 bayar nggak? Sama, itu bayaran Bapak Ibu. Jadi uang itu tidak harus menjadi apa? Menjadi niat kita untuk melakukan segala sesuatu. Tapi alangkah mulianya ketika Bapak Ibu paham, oh ya dengan ini saya bisa berbuat lebih banyak. Yang tadinya saya nggak bisa kasih solusi karena saya sendiri tidak bisa untuk membantu. Satu orang mungkin bisa, 2 orang, 10 orang, 100 orang kita nggak mampu. Tapi sekarang kita punya BLT yang bisa menjadi solusi untuk banyak orang. Memang semuanya berproses Bapak Ibu. Jangan dikira di sini bisa salah Ben. Saya punya uang, punya masalah 300 juta. Harapannya Pak Niko langsung kayak gitu 300 juta kan gitu. Kalau itu sudah Bapak lakukan 6 tahun yang lalu Bapak. 6 tahun dari tahun 2008 sampai 2014. Tiap orang yang punya ide usaha Bapak kasih modal, Bapak kasih modal, Bapak kasih modal. Tapi apakah jadi? Iya. Dia jadi Bapak. Kenapa? Karena banyak orang tidak pintar mengelola uang. Yang kedua banyak orang dibantu memanfaatkan. Berarti kita Anda belum baik nih. Nah akhirnya setelah 6 tahun berjalan kan beliau evaluasi, oh masalahnya adalah di pengelolaan keuangan, yang satu adalah di kesadaran. Sehingga ketika 2014 itu belum merubah sistemnya gitu. Terus rugi banyak Bapak. Hampir 30 miliar itu kerugian Bapak itu. Bapak tadi nggak masalah. Uang itu tetap terus berkembang berlipat kali ganda. Uang itu sudah hari ini saya jadikan untuk sedekah, untuk berbagi. Ya. Dan tidak pernah nagih Bapak itu. Nah nagih sekali 2 kali sebagai syarat saja. Itu hampir 30 miliar. Nah akhirnya apa? Bapak percaya, Bapak yakin bahwa Tuhan punya curahan pintu yang bisa mengembalikan dari pintu manapun yang tidak harus dari orang itu. Kan betul terjadi. Nah justru di tahun 2014 itulah Bapak merubah sistem. Ya wis kini tak kelola lagi duitmu, gitu istilahnya. Bapak itu tinggal menikmati bagi hasil setiap bulan. Karena dulu dipercaya mengelola nggak bisa, gitu. Jadi bukan kita belum melalui itu 6 tahun Bapak Ibu, dan sampai hampir 30 miliar itu Bapak cerita. Uangnya yang tidak kembali, misalkan A pinjam tidak kembali dari A. Tapi Bapak sadar bahwa Tuhan sanggup kembalikan dari pintu manapun. Karena kalau Semarang punya lawang sewu, Gusti Allah mesti mundur. Nah, itu ternyata benar. Aset beliau luar biasa, berkembang luar biasa, yang digital berkembang luar biasa, dan kembalinya tuh langsung jadi triliunan. Nah, itulah sikap yang saya nilai luar biasa. Saya dulu tidak tertarik dengan uang beliau yang banyak, tidak tertarik dengan perusahaan beliau yang banyak, tapi saya ternyuh hati saya karena melihat beliau kok bisa ngopeni ribuan orang, kok peduli kepada puluhan ribu orang dan sudah terbukti membantu puluhan ribu orang. Kok saya nggak bisa dan saya belum melakukan apa-apa sampai hari ini kan itu istilahnya saya merasa seperti itu dan itu sakit loh ya, karena saya perjalanan spiritual kan. Saya belum bisa berbuat lebih banyak, itu sakit sekali dan saya sampai nangis itu ketemu Bapak. Jadi saya bukan masalah nggak butuh uang, enggak. Saya nggak bahas masalah uang. Ketemu Bapak itu saya nggak bahas masalah uang. Pak terima kasih Tuhan temukan saya dengan Bapak malam ini. Saya siap didampingi Pak, biar hidup saya lebih bermanfaat. Hanya itu Bapak. Ikrar saya dengan Bapak itu hanya itu. Tapi apa yang terjadi? Kehidupan luar biasa, berlipat luar biasa yang di luar nalar kita sebagai manusia. Tapi belum tentu kalau Bapak Ibu uang belum tentu. Nanti dapat uang pun belum tentu bahagia loh. Belum tentu bahagia loh Pak. Karena apa? Kita terbelenggu. Tapi kalau dari awal niatnya sudah benar, nanti perjalanannya akan nyaman, akan enak luar biasa. Jadi nyaman, tidak khawatir, tidak takut. Yang membuat dengan gak nyaman itu khawatir dan takut. Itu saja. Khawatir ngopi, kalingan sing wingi dari sedih meneh. Terus kalingan sing sebelum terjadi menjadi takut atau khawatir. Ini yang menyiksa manusia itu saja. Melihat masa lalu sedih, melihat masa depan khawatir. Ya itu saja sebetulnya masalahnya.
Maka bagaimana agar tidak takut, tidak sedih, tidak khawatir? Ya datangnya di hari ini, hidupnya di hari ini, bukan hidup di masa lalu, bukan hidup di masa depan. Syukuri yang kita terima hari ini. Terima kasih dengan apa yang diberikan kepada kita hari ini. Hadir hari detik ini, saat ini, sekarang ini. Jangan berpikir yang sudah berlalu dan yang belum terjadi. Untuk mencipta masa depan kan berpikirnya fokusnya harus hari ini, bukan masa depan itu. Ya hari ini apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita syukuri. Nah, kalau kita hadir di masa lalu dan masa depan, pasti hidupnya nggak nyaman. Tapi hadirlah hari ini, di sini, saat ini, sekarang. Karena yang namanya hidup ya ini, sekarang ini, ketika Bapak Ibu ketemu saya detik ini. Kan nanti belum tentu, ya tahu kita. Yang besok, yang kemarin sudah nggak ada. Adanya kan detik ini. Maka syukuri hari ini, terima kasih Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur untuk pinjaman kehidupanmu sampai hari ini, untuk kenyamanan yang terus terjadi sampai hari ini, untuk keluargaku yang semakin baik, untuk kesehatanku yang semakin baik, untuk penghasilanku yang semakin baik. Tuhan, terima kasih. Saya lebih nyaman dengan ucapkan untuk orang-orang di sekitarku yang selalu memberikan nasihat yang baik, doa-doa yang terbaik. Itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu energi syukur itu yang diucapkan, terima kasih, maka berubah langsung kehidupan. Tidak usah nunggu nanti detik itu pun berubah. Bahagianya berubah, kepasrahannya berubah, ya, hatinya berubah, pikirannya berubah. Ketika Bapak Ibu bersyukur, maka lakukan saat kita menyadari, ya saat ini nih Bapak Ibu. Maka ada nggak hari ini orang yang nggak bisa duduk? Di luar sana banyak nggak orang yang bisa duduk? Misalnya hanya terbaring saja, banyak nggak? Banyak. Kan bersyukur masih bisa duduk kan itu. Yang punya mata seperti kita nggak bisa melihat juga banyak. Kita masih bisa melihat. Yang hari ini mungkin nafasnya cukup sampai hari ini ada juga. Kita masih bisa bernafas. Jadi banyak hal yang bisa kita syukuri Bapak Ibu. Yang tidak punya alasan untuk kita tidak bersyukur. Kalau hidupnya sudah tahu bahwa semuanya ini dalam rangka untuk membuatku, proses aku menjadi semakin kuat, semakin baik, maka Bapak Ibu sebetulnya sudah tidak perlu khawatir lagi. Khawatirnya apa? Yang paling ditakutkan itu kehilangan atau kematian, itu saja. Ya, nah, tapi kan semuanya pasti Bapak Ibu, semuanya pasti. Apakah kita tidak wajib tinggalkan dunia? Wajib. Mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, bisa melepaskan atau tidak bisa melepaskan. Makanya hidup yang terpenting hari ini adalah belajar melepaskan Bapak Ibu, belajar melepaskan. Pahami bahwa hidup bukan tentang apa yang kita terima, tapi hidup tentang apa yang mau kita berikan. Ini mindset yang benar itu. Jadi kalau kita punya informasi, kasihkan ke orang lain. Coba tahu ini menjadi informasi bermanfaat untuk mereka. Itu tujuannya itu. Kalau kita punya sedikit ilmu yang menurut kita baik, bisa kita sharing ke teman. Siapa tahu ilmu yang membuat mereka menjadi jauh lebih baik. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mampu untuk melepaskan, maka semuanya justru akan datang. Jadi teori semesta itu ternyata terbalik. Kalau Bapak Ibu memegang, ini akan lepas, akan sakit sekali. Tapi kalau Bapak Ibu justru melepaskan, maka justru semesta akan datang melayani. Ini kebalik Bapak Ibu. Bapak Niko itu tidak mau uangnya itu sampai mandek di rekening Bapak Ibu. Uang itu harus berjalan, dan jalan berjalan ini harus memberi manfaat ke banyak orang. Mas sesuatu yang mandek, berhenti, itu bisa menjadi penyakit. Maka harus bergerak. Prinsip semesta ini bergerak Bapak Ibu. Energi, ada sirkulasi. Maka ketika Pak Niko tahu rumus itu, belum jalankan saja seluruh semesta. Maka yang datang luar biasa. Karena beliau apa bilang? Semesta dunia itu kalau kita genggam sakrat seperti ini, ketika nanti lepas akan sakit sekali. Tekor pusing. Tapi kalau kita lepaskan seperti ini,
Kita tuh karena takut Bapak Ibu, takut kalau melepaskan entek gitu ya. Entek kita tidak apa-apa kan gitu. Kan melepaskan ini tidak berarti semua Bapak Ibu, tapi tidak ada kemerekatan yang berlebih di dalam hidup kita. Enteng saja yang melupakan sesuatu. Nah, ketika justru Pak Niko melepaskan, saya lepaskan semua. Karena melepaskan ini menjadi nyaman. Contoh, kenapa beliau bilang seperti itu dan saya membuktikan benar beliau itu ketika dilapori Pak usaha ini uangnya dibawa lari sekian miliar. Pak Niko santai aja, tidak terus marah, langsung dilaporin gimana gitu ya biar orangnya disiksa atau dipenjarakan gitu. Enggak, ya ya nanti diurus kan, nanti coba ya pasti ikhtiar gitu ya. Tapi Pak Niko secara prinsip ya secara hati itu dia bilang apa? Orang yang sedang bermasalah itu bukan kepada saya, tapi dia sedang bermasalah dengan Tuhannya. Semesta ini punya hukum, dan hukum ini tidak pernah gagal untuk mewujudkan, untuk membalas entah itu kebaikan, entah itu menurut apa yang kita lakukan. Maka beliau sangat nyaman sekali walaupun kabarnya seperti itu, tapi santai. Kalau Bapak itu punya 44 perusahaan, pusingnya seperti apa coba? Orang mikirin 44 perusahaan itu. Ada yang belum jalan baik, ada yang sudah jalan baik, ada yang baru tahap untuk pemulihan misalkan, tahap untuk pembenahan, ganti manajemen dan lain sebagainya. Kan pusing sekali. Tapi Bapak itu seakan-akan orang yang tidak punya beban apa-apa, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Maka unik sekali, nyantai gitu, rokoknya bisa guyon-guyon gitu. Padahal masalahnya sebenarnya banyak. Tapi kalau beliau itu enggak kalau itu jadi masalah gitu. Maka kita harus belajar. Dan beliau sesukses ini ya karena sifat-sifat karakter-karakter itu yang diterapkan dalam hidupnya. Ini yang sebetulnya kita harus merapat ke sini ketemu Bapak itu sebenarnya untuk menyerap ilmu-ilmu dari Bapak yang kita nanti terapkan dalam hidup. Dan betul Bapak Ibu, Bapak Niko itu melepaskan. Tapi setelah melepaskan itu yang terjadi apa? Tambah menguasai tangan sendiri, proyek tol datang sendiri, apa kita cari? Perusahaan datang sendiri. Orang-orang yang punya uang bingung ingin gunakan, diserahkan ke Bapak untuk digunakan supaya manfaat. Itu puluhan triliun, bahkan ratusan triliun. Jadi beliau menjadi saluran, beliau menjadi pintu penolong yang banyak orang. Beliau juga bilang kalau orang bisa menerapkan Bapak Ibu rumus-rumus kehidupan ini, tidak usah di PLN pun akan sama hidupnya. Jadi ini contoh bahwa kita nggak pernah nyari-nyari orang untuk ikut ke anggota kita, gitu. Bapak bilang kalau orang tahu ilmu ini diterapkan dalam hidupnya, tidak usah di PLN pun hidupnya akan cari kelimpahan. Tidak, Bapak bilang seperti itu. Dan pernah Bapak itu ada orang mau masuk ke CP1 128 miliar, malah Bapak marah-marahin. Kamu itu sudah kaya serahkan. Di Pintar itu maksimal hanya 2 miliar. Kamu mau masuk sekian banyak berarti kamu serahkan. Malah dimarah-marahin. Nah kalau orang hanya inginnya uang datang, diterima nggak uang 128 miliar itu? Diterima. Tidak menjauh. Jadi kita tuh nggak seperti bisnis-bisnis yang lain. Bapak itu tidak suka bercerita tentang uang. Kemarin itu ada teman kita menawarkan konsep bisnis, wah ini dalam waktu 1 tahun nanti umum kita bisa 1,5 triliun. Pak itu cuma guyu dok. Terus tinggal ngomong Bapak. Nah terus saya bilang, Mas, ini ya hitung-hitungannya sudah betulkan Bapak aja, tapi nggak usah bicara tentang profit. Bapak nggak tertarik tentang profit seperti itu. Bagaimana konsep ini jalan dulu dan memberi manfaat sebanyak-banyaknya. Ini target Bapak. Jadi beri manfaat dulu, tidak usah berbicara tentang profit dulu. Nanti beri manfaat dulu Bapak bisa kamu lakukan dengan konsep ini, mampu menolong orang, benar-benar menjadikan solusi, jangan jadikan beban untuk orang. Baru nanti akan ada hasil itu otomatis gitu. Nah banyak orang kan enggak, majunya ke sini ceritanya uang, jadi Bapak nggak tertarik kayaknya.
Tapi ketika sudah paham, orang-orang itu pun ya akhirnya mengikuti. Maka di sini sebetulnya bengkel untuk membenahi mindset, prasangka dan kesadaran. Kalau Bapak Ibu diselesaikan uangnya saja, besok muncul masalah baru. Karena mindsetnya belum benar, kesadarannya belum dibangun. Tapi kalau mindsetnya diperbaiki lewat edukasinya Bapak, terus kesadarannya dibangun, nanti ketika dapat rezeki berlimpah menjadi keberkahan yang luar biasa dalam hidup Bapak Ibu semua.